Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Octavia, NIM J1A1181031. Saya mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo, kelas reguler A angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jurnal yang berjudul Pemeriksaan Formalin pada Tahu yang beredar di Pasar Batu Sangkar menggunakan kalium permanganat atau KMNO4 dan kulit buah naga. Langsung saja pada bagian pendahuluan, menurut Dimas tahun 2010 mengatakan bahwa pada dasarnya makanan tidak akan tahan lama untuk disimpan, terutama bahan makanan yang mengandung kadar air yang cukup tinggi. Nah, penyimpanan makanan yang relatif singkat tentu merugikan produsen atau industri makanan. Hal ini memicu produsen industri kecil menengah dan industri rumah tangga untuk menggunakan bahan tambahan seperti pengawet. Nah, bahan makanan tambahan adalah bahan makanan yang sengaja ditambahkan yang bertujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, meningkatkan nilai gizi, serta memperpanjang daya simpan. Sedangkan menurut Purwanti, tahun 2003, penggunaan bahan tambahan dilarang jika bertujuan untuk menutupi mutu yang rendah serta menyembunyikan cara pengolahan yang tidak baik. Bahan tambahan yang digunakan sebagai bahan pengawet dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, bahan pengawet alami yang aman untuk digunakan. Contohnya yang pertama yaitu garam, gula, cuka, lemon, kayu manis, dan cengkeh. Kemudian kelompok yang kedua yaitu bahan pengawet yang dalam batas tertentu masih aman untuk digunakan atau asupan harian masih dapat diterima. Contohnya yaitu asam sorbat dan garamnya, asam benzoat dan garamnya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian untuk kelompok yang ketiga yaitu bahan pengawet yang sama sekali tidak boleh ditambahkan ke dalam bahan makanan walaupun dalam konsentrasi yang sangat kecil seperti yang pertama formalin, asam borat, asam salisilat, dan masih banyak lagi. Namun pada kenyataannya formalin sering disalahgunakan walaupun berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012, formalin itu dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Formalin banyak digunakan sebagai pengawet bahan makanan oleh industri menengah kecil dan industri rumah tangga karena harganya yang sangat terjangkau dibandingkan bahan pengawet yang dalam batas tertentu itu masih aman untuk digunakan seperti asam benzoat dan garamnya. Formalin memiliki unsur aldehid yang mudah bereaksi dengan protein. Karenanya ketika disiramkan ke makanan seperti tahu, formalin akan mengikat unsur protein mulai dari bagian permukaan tahu sampai ke dalam permukaannya. Dengan matinya protein setelah terikat unsur kimia dari formalin, maka bila ditekan, tahu akan terasa kenyal. Selain itu, protein yang telah mati tidak akan diserang oleh bakteri pembusuk yang menghasilkan senyawa asam, sehingga tahu akan menjadi lebih awet. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai kandungan bahan berbahaya seperti formalin pada makanan. Nah, pada penelitian ini, makanan yang akan diuji adalah tahu yang beredar di Pasar Batu Sangkar. Sampel tahu yang diteliti berjumlah 5 sampel yang diperoleh dari 5 pedagang yang berbeda-beda. Dengan kriteria tahu terlihat kenyal dan tidak mudah pecah. Analisis ini dilakukan di Laboratorium Biologi Stain Batu Sangkar. Nah, alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama pisau atau cutter, kemudian blender, kemudian Erlenmeyer, pipet tetes, labu ukur, stopwatch, labu semprot, dan tisu. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sambal tahu, larutan KMNO4 sebagai zat kimia, kulit buah naga sebagai bahan alami, dan aquades. Proses pengaplikasian pada penelitian ini adalah yang pertama, pengujian formalin dengan KMNO4 dengan tahapan yang pertama itu buat larutan KMNO4 0,1 N. Kemudian yang kedua, ambil 10 gram
sampel tahu kemudian haluskan menggunakan mortar. Yang ketiga yaitu tambahkan 20 ml Aquades, aduk dan saring. Yang keempat yaitu ambil 5 ml hasil penyaringan, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Yang kelima yaitu tambahkan 5 tetes larutan KMNO4 0,1 N. Yang keenam yaitu goyang-goyangkan tabung reaksi. Yang terakhir yaitu amati perubahan yang akan terjadi. Yang kedua yaitu pengujian formalin menggunakan kulit buah naga dengan tahapan yang pertama, buang kulit buah naga yang paling luar. Yang kedua yaitu potong-potong kulit buah naga menjadi bagian yang kecil. Yang ketiga, kemudian haluskan kulit buah naga menggunakan blender dengan menambahkan sedikit air. Yang keempat yaitu ambil 10 gram sampel tahu, kemudian haluskan menggunakan mortar. Yang kelima, tambahkan 20 ml Aquades, aduk dan saring. Yang selanjutnya yaitu ambil 10 ml hasil penyaringan, masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, tambahkan 10 tetes larutan kulit buah naga. Selanjutnya yaitu goyang-goyangkan tabung reaksi dan terakhir yaitu amati perubahan yang akan terjadi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, formalin pada tahu dapat diperiksa dengan menggunakan KMNO4 dan kulit buah naga. Yang kedua yaitu pemeriksaan formalin pada 5 sampel tahu yang beredar di pasar batu sangkar dengan menggunakan KMNO4 dan kulit buah memberikan hasil yang sama, yaitu semua sampel tahu positif mengandung formalin. Itulah tadi sedikit pemaparan terkait jurnal yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.